Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Jumpa lagi dengan Ku Amar, tentunya di Mars TV. Alhamdulillah, hari ini kita kembali menjumpai kawan-kawan yang ada di Mars TV dan masih bersama Abang Dara Marsawal tentunya. Apa kabar Abang Dara? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Amin. Alhamdulillah, amin. Nah, sesuai dengan apa yang baru-baru ini sedang marak dibicarakan, sedang diberitakan bahwa tentang sertifikasi halal tinta pemilu. Nah, itu ya. Nah, jadi sesuai dengan berita yang kita dapatkan dari laman tentunya di Google ataupun di website itu bahwa MUI meminta kepada produsen ya, penyedia tinta untuk pemilu supaya itu membuatkan label halal. Namun sebelum kita berbicara ke situ, apa sebenarnya MUI itu dan bagaimana terciptanya MUI itu? Bagaimana Abang Dara Marsawal? Ya, setahu Abang gitu ya, MUI ini bukan lembaga pemerintah. Dan juga di awal kemerdekaan Republik Indonesia itu tidak ada yang namanya MUI. Payung hukum atau dasar berdirinya MUI ini hanya berdasarkan undang-undang ormas. Memang di Indonesia itu kita itu bebas ya untuk berserikat berkumpul. Itulah payung hukum berdirinya MUI. Jadi kedudukan MUI sebenarnya sama dengan kedudukan NU, sama kedudukannya dengan Muhammadiyah, sama kedudukannya dengan Persis, Al-Wasliyah dan lain sebagainya. Kalau masalah berdirinya ya NU Muhammadiyah ini kan sudah lama. Muhammadiyah itu tahun 20-an, NU 30-an. Jadi dia dibentuk oleh Orde Baru ya, ini zaman Pak. Di masa rezim Soeharto ya? Iya, pemerintahan Soeharto tahun 66 gitu berarti kan. Karena Soeharto naik sebagai presiden gitulah. Jadi sertifikasi halal ini juga tahun-tahun belakangan ini kan sudah diambil alih oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama. Karena memang ini boleh dibilang banyak uang masuk MUI di situ gitu. Jadi setiap ada produk yang harus dipasarkan harus memenuhi syarat. Gitu, memenuhi syarat oleh MUI, labelisasi halal. Mungkin ya karena sebelum terbentuknya Indonesia ini kan diawali atau sebelum ada Indonesia itu ada yang namanya Kesultanan Islam. Biasanya di Kesultanan Islam itu ada yang berprofesi sebagai mufti. Mufti itu pemberi fatwa, gitu, ulama muftinya. Nah sampai sekarang pun di negara-negara Islam ada jabatan mufti itu, seperti Arab Saudi ada muftinya. Nah, seperti mungkin Iran itu ada yang namanya rahbar, ulama yang memang mengatur pemerintahan di situ, gitu kan. Ali Khamenei kalau sekarang, kalau sebelum itu Khomeini. Jadi boleh jadi Indonesia ini walaupun awalnya dinyatakan sebagai bukan negara agama, negara Pancasila, meniru-niru negara-negara yang berdasarkan agama, padahal itu salah kaprah kalau berdasarkan konstitusi kita. Kalau kita kembali sistem politik kita kan meniru sistem politik trias politika, kekuasaan dibagi 3 lembaga, lembaga eksekutif dipegang oleh presiden, lembaga legislatif dipegang oleh DPR, yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, ya kan? Hakim Agung. Nah itu, jadi mufti nggak ada di situ gitu. Bahkan yang kita dengar kabar sampai ke benda-benda elektronik semacam kulkas harus ada label halalnya. Jadi meminta label halal itu kan, sudah pasti itu ada nilai uangnya kan. Nah kalau kita mengacu pada hukum Islam, halal, haram, mubah, makruh, sunnah itu kan produk hukum dalam Islam itu ada 5 kita bilang kan. Lebih kepada hal-hal yang dimakan itu sudah jelas.
dan masing-masing masyarakat kita kan mereka tidak pun ada MUI, ya mereka juga punya ulama-ulama yang tempat mereka bertanya, semacam di NU, di Muhammadiyah, atau ormas-ormas Islam lain. Atau kalau di Sumatera ini ada yang namanya syekh-syekh tarikat. Mereka juga paham tentang halal haram mubah tanpa ada MUI. Tanpa perlu ada MUI. Tanpa ada MUI. Nah, jadi MUI ini boleh dibilang menghabiskan anggaran aja gitu. Memang dibentuk untuk mengontrol, memanage ormas-ormas Islam. Jadi kita tahu di zaman Orde Baru, di masa Soeharto, itu kan terkenal dengan rezim otoriter, diktator. Walaupun dulu sebelum zaman Orde Baru, itu partai banyak, zaman Soekarno gitu kan. Lalu di zaman Orde Baru dibatasi partai, cukup 3. PDI mewakili daripada sosialis, P3 mewakili dari agama, kemudian Golkar, partai pemerintah, kan itu. Sampai 32 tahun Soeharto berkuasa, setiap pemilu dia menang Golkar. Walaupun ada 3 partai, tapi banyak yang mengakui semua ketua partai ini sudah diatur oleh Soeharto. Siapa yang akan menjadi ketua partai P3, PDI, dia yang mengatur semua. Nah, jadi dia ciptakan juga MUI itu untuk mengontrol sekian banyak ormas Islam ini. Diciptakannya lah MUI, dibiayai MUI, sama dengan KNPI. Banyak OKP kepemudaan, organisasi kepemudaan. Bagaimana OKP ini tetap terkontrol oleh pemerintah, termanage dan terkuasai, diciptakan namanya KNPI, dibiayai. Di situ bergabunglah PP, bergabunglah IPK, semua organisasi kepemudaan di bawah naungan KNPI. Begitu juga ormas Islam di bawah naungan MUI. Jadi strategi politik Orde Baru saja MUI ini sebenarnya. Nah, jadi harusnya sekarang ini pemerintah mulai berpikir, jangan habis banyak anggaran nanti untuk membiayai MUI. Padahal fungsinya ya sama dengan ormas Islam yang ada. Jadi kenapa harus diperlakukan istimewa untuk MUI? Gitu. Penyelenggara negara ini yang abang nilai seolah-olah keputusan MUI itu sudah keputusan Tuhan, sudah harus diikuti dan dijalankan. Jadi mereka menjalankan negara ini sikit-sikit tanya MUI, ya kan? Kan sudah salah kaprah dalam menjalankan negara. Nah, seperti ya tentang tinta pemilu. Itu kan masalah untuk pesta demokrasi atau pemilihan umum, pemilihan presiden ataupun DPR dan DPRD sudah diserahkan kepada KPU sebagai penyelenggara. Ya udah KPU yang menentukan. Masalah tinta itu kan hanya sekejap. Dia tinta tidak ada yang bernilai haram dan halal gitu. Tinta. Ya, boleh saja gitu. Apa dengan darah? Kan ketika kalau mau dia ada tinta dari darah. Ya, timbul logika kita kan. Darah itu juga bisa dihilangkan kalaupun darah itu najis. Ketika mau sholat ya kan bisa dibasuh. Kalaupun tinta itu terbuat dari darah. Jadi kan kalau menurut abang ya secara pribadi, ini hanya mau menunjukkan eksistensinya, powernya, kekuasaannya dia, bahwa dialah yang menentukan. Karena apa sebelumnya wakil presiden dari MUI. Jadi MUI ini sudah mendapat tempat di negeri ini, sudah menjadi lembaga eksklusif jadinya. Ada khusus, istimewa. Wah, dulu kami berhasil, ketua kami menjadi wakil presiden. Seolah-olah menjadi rebutan nih jabatan di MUI. Siapa yang menjadi ketuanya akan dipandang secara nasional. Contohnya Anwar Abbas lah kemarin ya. Apa yang diucapkannya, itu dia adukan yang kasus Panji Gumilang kan karena dari beliau gitu. Diawali dari pemantiknya. Jadi mulailah sadar penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, MUI itu sama dengan ormas Islam. Bukan dia yang menentukan ini boleh, tidak boleh, halal dan haram, bukan. Semua ormas Islam ada ulamanya. Cukup tanya aja. Warga NU tanya kepada ulama NU-nya. Warga Muhammadiyah tanya kepada ulama yang ada Muhammadiyah. Apakah ada ulama di Muhammadiyah itu?
Apakah ada ulama di NU itu? Kan ada gitu. Jadi kalau boleh tadi disimpulkan Bang, bahwa MUI ini adalah ormas yang dibuat di masa rezim Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto ya Bang ya. Sementara setelah Soeharto ada beberapa presiden, artinya beberapa rezim. Ya. Bisa arti kita katakan MUI itu ya, atau apakah dia berganti nama, atau dia memang dibubarkan, atau dia memang ditiadakan. Karena gini Bang, kita juga menyadari bahwa kalau di Arab Saudi tentu itu adalah merupakan negara Islam yang memang sistem apanya adalah kerajaan, yang mana kerajaan pasti dia memiliki seorang mufti. Kalau di Iran dia memiliki rahbar. Nah Indonesia ini bukan negara Islam, bukan kerajaan. Berbicara mayoritas kita Islam, Muslim ya, Muslim. Secara mayoritas dalam Muslim, namun bukan menjadi faktor menentukan bahwasanya kita negara Islam. Ini kita bicara MUI ini ya, MUI, karena MUI ini bukan lembaga negara dia. Iya, nah artinya ini status MUI ini aja harusnya Bang. Kalau menurut pandanganku statusnya aja nih. Kalau memang dia mau naikkan, jangan di sebatas ormas dia. Tapi dibuat aja dia apakah dia lembaga apa namanya mau dibuat, yang dia setara mungkin dengan menteri atau apalah namanya.